Teori ini akan membantu teman-teman, membantu kita semua untuk mendefinisikan, untuk mengatur strategi sekaligus memanfaatkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman apoteker yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mentoring lagi teman-teman tentang bagaimana mendesain proses marketing yang lebih baik, proses marketing yang down to earth. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana memahami tahapan-tahapan bisnis, tahapan-tahapan marketing dalam bisnis. Pertama, tentang awareness, knowledge, leaking, preference, conviction, and purchase. Lalu kita belajar tentang siklus marketing, dari mulai mendatangkan pembeli baru sampai membuat pelanggan yang sudah ada mereferensikan produk kita. Lalu kita bicara juga tentang customer journey map. Nah sekarang kita harus tahu sebenarnya market kita itu sebesar apa, dan kita harus tahu yang ada di sekitar market kita itu apa, siapa, dan apa yang mereka inginkan. Ini akan membantu kita untuk memaksimalkan hasil audit current business, hasil customer journey map, dan upaya kita untuk mendesain siklus marketing yang terakhir. Apa itu? Membuat pelanggan kita agar mereferensikan produk kita kepada orang-orang lain. Pasien yang sudah menjadi pelanggan kita sebut sebagai core market. Nah, di luar core market itu ada yang disebut sebagai ready to jump. Orang yang ready to jump itu dia dengan sedikit sentuhan saja, dengan sedikit promosi saja, dengan sedikit informasi saja, dia akan berpindah menjadi customer kita. Di luar ready to jump, ada di luarnya lagi, di lingkaran yang lebih luas, namanya wait a moment. Dia nunggu-nunggu, ada nggak sesuatu yang menguntungkan bagi saya. Kalau ada yang menguntungkan bagi saya, dia akan ready to jump. Kalau ada sesuatu yang menarik, dia akan purchase. Nah, di luar ready to jump itu adalah orang-orang yang benci sama kita. Pasien-pasien yang sudah pernah datang ke apotek kita tapi dia merasakan hal yang tidak menarik. Nah, yang seperti ini harus kita evaluasi dengan customer journey map kita. Dan biasanya haters atau orang-orang yang benci dengan produk kita, dia adalah para loyalis bagi kompetitor kita. Gak masalah loh teman-teman, kita tetap ngopeni mereka, tetap menghargai adanya mereka. Saya meyakini bahwa teman-teman haters itu adalah teman-teman yang bergerak di bidang MLM. Maka saya juga ikut daftar MLM-nya. Kalau saya daftar MLM-nya, dia nggak bisa benci saya, ya. Wong saya juga ikut MLM-nya dia. Tapi saya menjual produknya hanya sebagai saluran distribusi saja. Saya tidak ikut aktif di sana. Tapi dengan begini saya ternyata bisa meminimalkan meminimalkan ketidaksukaan mereka. Nah, kira-kira begitu. Lalu di luar haters itu ada unexplored, orang-orang yang belum kita explore, orang-orang market yang belum kita eksplorasi. Bisa jadi mereka itu haters, bisa jadi mereka itu ready to jump atau wait a moment, atau bahkan sebenarnya mereka itu adalah pasien atau pelanggan kita yang dulu tapi karena punya masalah dalam tidak bisa datang ke apotek kita sehingga dia tidak lagi beli ke apotek kita. Nah, berarti seperti ini harus kita bangun channel yang lebih baik, kan begitu, untuk mendapatkan kembali pasien yang telah dulu loyalis kepada kita. Terus ada lagi undefined. Undefined itu adalah market yang sama sekali kita tidak tahu. Biasanya kalau kita mau pakai sistem channel di online, kita akan bicarakan soal undefined ini. Bagaimana cara kita memenangkan pasar-pasar yang sebenarnya kita tidak tahu, belum bisa mendefinisikan sama sekali. Ibaratnya ini betul-betul lahan hijau yang masih kita babat, ya. Kita masih belum tahu bagaimana profil struktur dari customer tersebut, tapi kita tetap bisa berprasangka baik bahwa mereka bisa jadi menjadi bagian dari kita. Ready to jump, wait a moment, atau bahkan mereka bisa kita ajak sebagai pembeli baru, sebagai pelanggan, membeli lebih banyak, membeli lebih sering, atau mereka ternyata punya hubungan dengan customer kita sehingga dia bisa mendapatkan referensi dari customer kita yang sudah ada. Nah, ini namanya 5 tier of non-consumer. Teori ini akan membantu teman-teman, membantu kita semua untuk mendefinisikan, untuk mengatur strategi sekaligus memanfaatkan hasil dari audit current business, hasil dari audit kompetitor, hasil dari customer journey map, sehingga teman-teman lebih banyak berprasangka baik
udah nggak usah masalah-masalah sama komputer-komputer yang ada, lebih nyaman, lebih tenang. Bahkan teman-teman juga akan lebih nyaman ketika berhadapan dengan orang-orang yang benci dengan teman-teman. Bayangin ada orang mau benci sama teman-teman, teman-teman nggak ada kebencian, teman-teman yang benar. Begitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.